mengajarkan bagaimana menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yaitu pertama penerapan keyakinan atau kesepakatan kelas dan juga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada di antaranya yang sudah mendengar istilah-istilah ini, ataupun yang belum, ya kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif, menjadi salah satu solusi untuk menjadikan sekolah kita memiliki budaya yang positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, KHD, bahwa guru itu berperan menuntun laku pertumbuhan kodrat anak. Karena kalau kita mengacu pada tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti anak dilahirkan di mana? Pasti mereka memiliki budaya di lingkungannya itu. Jadi mereka hidup di lingkungannya itu, sehingga budaya itu akan melekat pada diri anak. Makanya mungkin ketika misalnya di keluarganya atau di daerahnya memiliki suasana lingkungan yang tidak baik, mungkin akan melekat pada anak, sehingga akan terbawa di sekolah. Yaitu berkaitan dengan kodrat alam, sehingga termasuk budaya-budaya lokalnya. Oleh sebab itu penting bagi guru untuk memahami bahwa anak berasal dari mana. Oh, berasal dari daerah Anu, berarti dia memiliki watak. Misalkan kalau dari mana yang keras, Makassar misalkan, oh sangat keras. Kalau di daerah Bojomongu berarti misalkan daerah mana, Terangmulia, Indah, Kabungan misalnya. Nah itu pasti memiliki karakter yang berbeda, pasti akan melekat pada diri anak gitu. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memahami bahwa anak pasti satu sama lain itu berbeda. Sehingga karena menurut Ki Hajar Dewantara sekarang ini di guru penggerak itu yang sedang digemborkan itu bahwa guru itu harus menuntun. Jadi tugas guru adalah menuntun laku, perilakunya. Tapi berdasarkan kodrat alam maupun kodrat zaman. Kalau kodrat zaman berarti anak dilahirkan kapan? Kalau kodrat alam berarti anak dilahirkan di mana? Pasti mereka memiliki budaya di lingkungannya itu. Jadi mereka hidup di lingkungannya itu, sehingga budaya itu akan melekat pada diri anak. Makanya mungkin ketika misalnya di keluarganya atau di daerahnya memiliki suasana lingkungan yang tidak baik, mungkin akan melekat pada anak, sehingga akan terbawa di sekolah. Yaitu berkaitan dengan kodrat alam, sehingga termasuk budaya-budaya lokalnya. Oleh sebab itu penting bagi guru untuk memahami bahwa anak berasal dari mana. Oh, berasal dari daerah Anu, berarti dia memiliki watak. Misalkan kalau dari mana yang keras, Makassar misalkan, oh sangat keras. Kalau di daerah Bojomongu berarti misalkan daerah mana, Terangmulia, Indah, Kabungan misalnya. Nah itu pasti memiliki karakter yang berbeda, pasti akan melekat pada diri anak gitu. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memahami bahwa anak pasti satu sama lain itu berbeda. Sehingga karena menurut Ki Hajar Dewantara sekarang ini di guru penggerak itu yang sedang digemborkan itu bahwa guru itu harus menuntun. Jadi tugas guru adalah menuntun laku, perilakunya. Tapi berdasarkan kodrat alam maupun kodrat zaman. Kalau kodrat zaman berarti anak dilahirkan kapan? Tentu akan berbeda dengan kita gitu. Zamannya gitu. Kalau sekarang zamannya gadget, berarti kita coba misalnya pembelajarannya pakai gadget. Bikin tugasnya misalnya di TikTok. Ya, atau misalkan di reel, karena suka reel, misalkan bikin tugasnya di reel misalkan. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang ini sesuai dengan kodrat anak. Ya, dengan kodrat zaman anak. Karena sekarang pasti kodratnya adalah
gadget. Tapi bagaimana kita memanfaatkan gadget itu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membangun budaya positif, nah sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman. Nah ini penting supaya murid-murid berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama kesepakatan atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita sudah punya peraturan. Jadi sekarang itu Kemendikbud mendorong jadi setiap guru itu membuat keyakinan kelas atau membuat keyakinan kesepakatan kelas. Bisa di setiap mapel, bisa di wali kelas, bahkan di sekolah menjadi sebuah keyakinan sekolah nanti. Jadi keyakinan sekolah itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kebajikan yang memang perlu untuk ditumbuh kembangkan pada anak. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu cenderung dibuat oleh sepihak. Nah, kaitan dengan nanti kalau peraturan itu kalau melanggar pasti sanksi hukuman. Nah, kalau di keyakinan kelas ini bukan sanksi atau hukuman, tapi kesadaran anak. Ketika kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita bahwa hadir itu harus tepat waktu. Jadi menumbuh kembangkan kesadaran pada diri anak. Jadi dari sisi psikologisnya ya, emosionalnya gitu. Nah, contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menaiki kendaraan roda 2? Ya kemungkinan jawabnya untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker, cuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabnya kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan itu disebut keyakinan. Nah, jika lebih menekan pada keyakinan, seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita sudah beresnya peraturan itu, tapi tidak dijiwai oleh anak, tidak masuk pada hati anak, sehingga anak kenapa selalu melanggar? Karena memang mereka belum menjiwai peraturan. Mungkin hal yang paling ditonjolkan juga, sekolah itu lembaga pendidikan. Ini harus kita sepakati, bukan lembaga hukum. Ini yang paling penting. Jadi sekolah itu bukan lembaga hukum, tapi sekolah itu lembaga pendidikan. Berarti harus dikembalikan pada proses pendidikan. Oke, dari jadi sekarang yang sudah lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi keyakinan itu nilai kebajikan universal. Artinya kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang memang setiap orang itu memiliki, dan setiap orang yang harus mengikuti berkaitan dengan keyakinan itu, dengan nilai-nilai itu. Misalkan nilai keadilan, sopan santun, saya kira itu nilai-nilai kebajikan yang universal, menghormati sesama dan lain sebagainya. Nah, guru atau wali kelas saya kira perlu membuat sebuah keyakinan kelas, sebuah keyakinan yang dibuat bersama anggota kelas. Kalau tadi peraturan itu dibuat sepihak oleh tim, anak tidak dilibatkan. Nah, kalau keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anak. Misalkan kalau di kelas piket harus melaksanakan tugas piketnya sesuai jadwal misalkan. Nah, kalau misalkan kita lihat wah kaca kelas masih kotor ini, nah itu nanti berarti kita panggil anaknya dengan cara melakukan restitusi. Nanti nyambung dengan restitusi. Jadi restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan anak, memperbaiki kesalahan anak dengan langkah-langkah validasi, terus memberikan keyakinan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas, ya, disiplin diri yang muncul dalam anak itu benar-benar dari dalam diri anak, di motivasi intrinsik ya, di keinginan untuk tepat
waktu dan lain sebagainya. Jadi bukan paksaan karena bentuk aturan dan sanksi. Jadi kalau aturan dan sanksi biasanya terpaksa gitu. Nah, mudah-mudahan juga dengan memiliki keyakinan kelas itu sebagai fondasi arah tujuan sebuah sekolah atau kelas menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Ini saya sudah coba nih di kelas UPS 1. Kita coba membuat keyakinan kelas mata pelajaran bahasa Inggris. Lucu-lucu juga sih masukan dari mereka. Misalkan bahkan ada yang ekstrim juga, mereka menuliskan oke. Yang kedua Bapak Ibu, setelah dari keyakinan kelas ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan kelompok dengan karakter yang lebih baik. Pendekatan restitusi ini salah satu menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Restitusi ini sebenarnya diluncurkan istilah ini ada di buku Restitution, Reconstruction School Discipline Bu, tahun 2001 ya. Ini baru digali oleh Kemdikbud seiring dengan adanya guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Guru ini berkaitan dengan guru. Kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini saya ketika mendapatkan materi ini terterenyuh juga gitu. Kenapa? Selama ini selalu jadi penghukum gitu. Padahal sekolah itu bukan lembaga hukum, tapi lembaga pendidikan. Nah, merasa jadi menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Termasuk kalau dalam kalimat saja, Bapak Ibu misalkan kalau penghukum itu patuhi aturan saya atau awas, itu penghukum. Kalau bahasa kalimat itu muncul. Kamu selalu saja salah. Itu adalah bahasa sebagai penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Selalu, pasti kamu yang selalu yang terakhir. Kamu yang selalu datang terlambat. Itu penghukum. Kemudian kalau merasa bersalah, jadi guru suara itu lembut dan membuat orang lain merasa bersalah. Dengan kalimat biasanya suka muncul kalau dalam bahasa kalimatnya, ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa. Ya. Sama kamu. Nah, itu adalah pembuat merasa salah gitu. Dengan kalimat itu. Berapa kali bapak sudah kasih tahu sama kamu, berapa kali bapak sudah kasih tahu sama kamu tetap aja begitu. Itu pembuat masalah. Kalau saya kemarin piket Pak, kejadian itu ya. Jadi saya bilang gini, anak-anak itu sampai piket aja lapor ke wali kelas. Bu, kalau saya nggak mau piket. Ya sudah, kalau nggak mau piket, kamu besok panggil saya di ruang guru, saya yang piketin kelas kalian. Salah. Iya salah ya. Bapak Ibu, mana tahapan restitusi? Tahapan restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ketika anak salah harus distabilkan identitas. Ketika anak salah tidak langsung dijudge, kamu salah dan lain sebagainya. Tetapi yang pertama adalah distabilkan identitasnya. Misalkan ini restitution ya, restructuring school discipline, ini Diana Johnson, ini 2001 ya, berkaitan dengan teori restitusi. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu emosi anaknya. Harusnya stabilkan dulu ya. Bapak juga pernah misalkan melakukan kesalahan. Kemudian setiap orang tidak sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau dibangun kesadarannya, kamu tahu nggak apa yang melakukan itu salah tidak? Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi yang salah, misalkan di sini berkaitan dengan alasan. Pasti setiap orang itu ketika melakukan tindakan itu pasti ada alasannya. Coba digali alasannya. Kenapa alasannya? Kenapa bisa berbuat seperti itu? Kemudian di akhirnya ditanyakan juga tuh, apakah ada cara yang
efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya kita kali ini juga kayak kalau di BP apa tadi? Sorry, kita dengan Widik ya. Konseling individu ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas juga berarti bertugas juga untuk menjadi seorang konseling. Ya. Bapak Ibu guru juga bertugas juga untuk konseling untuk mapelnya. Bapak Ibu wali kelas berarti untuk kelasnya. Nah jadi digali alasannya, validasi tindakan yang salahnya, bahwa tindakan itu tidak sesuai. Nah, tidak sesuai dengan apa? Satu, kalau kita sudah bukan keyakinan kelas, maka kita kembalikan kepada keyakinan kelas, bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, kesepakatan kelas kita misalnya. Sehingga mereka sadar, oh ya, itu tidak sesuai. Kemudian ada nggak cara yang bisa ditempuh yang efektif sehingga kamu supaya tidak lagi melakukan kesalahan ini. Nah, kemudian baru yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati.